Mas. Dari Pekalongan. Nggih. Nah, Pripun, Pak? ini Gusnya ada, abahnya. Abahnya ada. Nah, pas kebetulan ini Mas, saya datang jauh-jauh dari Pekalongan ke sini ingin membuktikan apa yang saya lihat di TikTok dan di video. Kalau abahnya itu memindahkan atau mentransfer penyakit tersebut itu ke dalam kelapa muda. Nah, itu saya kepingin tahu itu rekayasa dobol-dobolan apa betul itu loh, apa betul-betul beliau itu bisa itu loh. Makanya saya bawa kelapa ini dari rumah, ini saya bawa sendiri nih. Terus panjenengan maksudnya untuk pembuktian itu maksudnya pembuktian seperti apa itu, Pak? Ya kepingin melihat, kan Pengen melihat secara pasien, langsung kayak seperti itu. Iya, saya pengen lihat pasti. secara langsung. Sekarang apa sedang mau pengobatan ini? Lah ya, mumpung masih pengobatan, Ha-ha. saya ingin buktikan sekalian, makanya saya bawa kelapa muda langsung. Gimana Kalau ya? memang itu bukan rekayasa atau dobol-dobolan, harusnya jenengan mempersilahkan saya untuk masuk menemui Abah. Nggih, kalau soal itu ya kan kalau di YouTube ataupun di TikTok akan ada deskripsinya. Ya. Itu ada deskripsi hiburan. Semua itu hiburan, Iya, cuman saya ngerti, ambil makanya. hikmahnya saja. Makanya saya kepingin lihat secara langsung, Mas. Saya Oke. pengen lihat secara langsung, pengen buktikan. Nah, Itu loh. pembuktian itu juga nggak hanya syukur-syukur pembuktian, Pak. Di situ juga ada harus yang orang yang sakit seperti itu. Jadi kalau nggak ada orang yang Di sana sakit, banyak pasien kan? insya Allah Nah, ada lah siapa pasien tahu itu. ada yang sakit. Nah, Kalau ada yang sakit kan syukur-syukur saya yang kebuktikan secara saya langsung, tahu kan? itu dari Iya. tausiahnya Abah itu kebanyakan orang yang terkena santet, kena sihir seperti itu bisa jadi untuk dipindahkan. Itu Ya. ada kitabnya juga. Tapi nggak semua orang itu bisa penyakitnya itu Jadi gini dipindahkan aja, di Mas, sini. izinkan gitu. saya untuk ketemu sama Abah. Nggih. Toh saya di sini juga tidak brutal toh. Jangan lihat sendiri kan. Nggih. Saya kesini datang baik-baik dari Pekalongan. Nggih. Saya hanya sebatas ingin bukti, Siap. ingin melihat Abah membuktikan di depan saya, beliau bisa nggak. Nggih. Takutnya kalau itu semua hanya trik dan rekayasa, cuma itu aja, Mas. Nggih. Kalau memang panjenengan itu kesini diniatkan ya itu pertama silaturahmi. Iya. Dan juga kalau memang pengen ketemu sama abahnya, tolong dijaga adabnya, Siap. sopan santunnya. Siap. Jadi karena abah juga sedang lagi pengobatan, Iya. lagi ruqyah seperti Makanya itu. jenengan lihat sendiri toh. Kalau saya di sini mana? Saya kan nggak ngapa-ngapain kan. Saya juga di sini ngobrol juga meminta tolong ke jenengan selaku santri Abah juga secara baik-baik. Nggih. Nah, saya udah jauh-jauh loh Mas dari Pekalongan. Siap. Diizinkan nggak Mas kira-kira Mas saya Nggih, ketemu sama monggo Abah? saya izinkan. Yang penting dipakai tata caranya adabnya Siap. untuk masuk Siap, ke siap. pondasnya. Berarti kami. diizinkan ya? Iya. Oke, Nggih, monggo. bismillah. Jauh-jauh saya Mas dari Pekalongan Mas. Nggih. Ingin tahu apakah itu hanya sebatas. Kalau seumpama memang sudah tahu itu nanti mau bagaimana Ya panjenengannya? berarti artinya bahwa apa semua yang dibicarakan di YouTube dan di TikTok kalau Abah Samsudin itu cuma dobol-dobolan saja, kan saya bisa membantah Mas. Saya bisa Siap. membantah. Ternyata beliau bisa buktikan di depan saya. Nggih. Itu maksud saya. Jadi, Semua itu ada Pak, ada ilmunya, Ya. ada kitabnya juga beliau itu untuk seperti itu. Tapi juga nggak semua penyakit itu bisa dibuktikan atau dipindahkan yang seperti itu. Bahkan nggak semua orang juga bisa dibuktikan seperti itu gitu loh Pak. ya itu makanya Nggih. bisa enggak ini. Jadi Bisa enggaknya itu ya semua tergantung atas izin Allah Pak. ya Seperti itu loh. masih banyak tamu ya Mas. Bisa saya Ada. ketemu langsung ya. Nggih. Monggo. Sebelumnya mohon maaf Pak ya, Ya. tetap dijaga Siap, siap. adabnya dan karena beliau juga sedang menerima tamu yang lain juga. Monggo silakan Pinara. Nggih, monggo damelkan kopi piring. Ya, bisa saya langsung. Monggo silakan. Silakan. Lewat sini. Sini. Monggo silakan. Dari Surabaya. Surabayanya mana? Silakan di sini. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ya? Kalau itu sama Surabaya. Oh, jenengan dari mana, Ibu? Ini dari Surabaya. Masya Allah. Sering ke sini. Alhamdulillah, kami silaturahmi ya, Bu. Sini kita saling doakan. Masalah hasilnya dipasrahkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan ada kebencian di dalam hati. Kebahagiaan itu letaknya di hati kita, bukan di luar diri kita. Bukan di luar diri kita. Saya dulu pernah punya angan-angan. Gimana ya rasanya kalau punya Alphard? Kayaknya bahagia sekali. Ketika sudah punya dia sama. Assalamualaikum Gus. Yes. Boleh saya minta waktunya Gus? Yes. Boleh saya minta waktunya? Yes, sudah. Dari mana dengan? Saya dari Pekalongan Gus. Dari Pekalongan. Iya. Namanya siapa Kang? Saya namanya Denmas. Denmas. Iya Denmas. Namanya unik ya. Denmas. Kayaknya dengan itu punya ini deh. Masya Allah, insya Allah punya ojang, punya pendamping. Gini Gus. Ini ada Denmas. Ini sebelumnya mohon maaf bapak-bapak dan ibu ya. Tujuan saya datang ke abahnya, ke Gusnya. Itu tujuan saya satu ingin membuktikan keilmuan beliau. Karena saya melihat di TikTok dan di YouTube tersebut kan. Bisa saya agak maju sedikit Gus, diizinkan? Mohon maaf ya. Siapa dari mana? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Namanya Kang siapa? Denmas. Denmas atau Raden Mas? Ya Raden, memang namanya Raden. Enggak, sebabnya gini. Yang saya rasakan itu sebenarnya dengan itu ada pengikutnya, perempuan. Masa ngarang gen, Gusnya ngarang mungkin tahu. Enggak, kalau saya itu insya Allah berbicara dengan menggunakan hati atau disebut dengan khawatir atau khatirah. Jadi kapan itu ada yang ngikuti? Masa yang betul Gus? Bohong lah. Ya, Ini aja Gus. Ini aja dulu yang pertama. Ini aja Gus. siapa dari mana dulu? Saya dari Pekalongan. Namanya Denmas. Ya Denmas. Bukan Denmas, Raden Mas. Oh Raden Mas. Ya terserah Gusnya aja. Memang nama saya itu sih. Depannya Raden Mas. Gimana? Tapi bukan nama asli, nama yang ngikutin jenengan itu. Kok jenengan kalau tak perhatikan kok bisa tahu itu pripun? Ya sok tahu aja. Oke. Oke. Jam berapa sampai sini? Alhamdulillah kurang lebih tadi sampai terminal jam berapa itu? 30 menitan yang lalu lah. Terus saya minta dianterin sampai depan. Naik ojek. Iya, naik ojek itu. Kopinya dulu diminum. Iya. Yang lainnya ngopi apa ngeteh? Oke. Terus niatnya panjenengan iki pripun? Niat kula niku kan ngeten. Saya terus terang melihat apa tayangan yang ada di YouTube. TikTok dan YouTube itu loh, Bos. TikTok. Ya kan? Di TikTok. Bahwa panjenengan itu bisa transfer penyakit lewat media kelapa muda ini. Nah, itu kayaknya dobol-dobolan itu loh Gus. Kalau saya melihat, makanya saya datang ke sini, saya kepingin buktikan langsung. Dan saya tidak mau kalau kelapanya itu disediakan dari pihak jenengan, makanya saya bawa kelapa sendiri. Bisa nggak jenengan kira-kira? Enggak bisa. Loh kok nggak bisa? Nah, kalau itu apa coba itu tayangan-tayangan yang ada di TikTok sama YouTube itu? Itu hiburan ya. Ya, hiburan apapun itu saya ingin buktikan. Saya Iya, ingin buktikan sama jenengan. Saya udah jauh-jauh datang dari Pekalongan. Iya. Itu hiburan itu. Jadi semua hal yang dipertontonkan itu hiburan. Dan jenengan nggak sesuai sama yang dek badan deh. Soalnya dek badan jenengan itu nggak pengen yang kayak atraksi sombong-sombongan kayak gitu. Jadi kalau sama bicara kayak gitu nggak sesuai dengan yang di hatinya jenengan. Ya, sementara karena saya rasa penasaran itu Gus, makanya saya kepingin jenengan buktikan. Di luar tontonan dan hiburan lah, apa itu semua saya kepingin jenengan itu langsung buktikan. Enggak, terus kalau mau dibuktikan itu mau buat apa? Ya saya cuma hanya sebatas pengen tahu, kalau biar saya itu tambah yakin. Terus kalau sudah tahu mau apa? Kalau sudah tahu bahwa itu ada, biar menambah segi keimanan saya Gus, bahwa apa ilmu yang ada di dunia ini semuanya itu ada. Biar kesimpang siuran semua itu ini Gus. Teman agamanya apa? Insya Allah Islam Gus. Percaya berarti sama Al-Quran? Percaya. Teman paham asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Falaq An-Nas? Kurang begitu paham.
Ya, jadi saya terangkan dulu. Turunnya surat Al-Falaq An-Nas, Falaq An-Nas itu ketika baginda Rasulullah itu terkena sihir. Yang menyihir orang Yahudi. Ketika itu, ini riwayat ya, yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwa sakit yang diderita baginda Rasulullah itu ini karena sihir, itu kata malaikat. Sehingga ada sebuah ikatan atau khut atau bukul gitu, yang disimpan di dalam sumur, sehingga diambillah di dalam sumur itu. Menurut riwayat ada yang berkata kalau airnya itu merah, sehingga diambil ditaruh di atas batu itu ada ikatan yang mengikat rambut dari sisir yang mengikat baginda Rasulullah. Nah itu aja kan diterangkan di dalam Al-Quran. Nah kalau sampean itu agamanya Islam, kalau sampean tidak percaya dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran kan lucu. Saya percaya Gus, saya percaya. Ya, terus? Apa yang diterangkan dalam Al-Quran itu saya percaya, bahkan aku yakin. Cuma permasalahannya di sini. Permasalahannya di sini gini Gus. Saya melihat lagi-lagi di TikTok, lagi-lagi di YouTube bahwa jenengan mentransfer sebuah penyakit kayak kemarin yang saya lihat itu kan si Opa Cungkring. Jenengan ngobatin beliau, terus jenengan transfer penyakit Opa Cungkring ke dalam ini sebuah kelapa muda. Tiba-tiba di dalamnya ada cacing dan sebagainya. Itu takutnya dobel-dobelan aja gitu loh Gus. Ini bisa aja ini kelapa muda ini jenengan bolongin kan, jenengan bolongin terus dimasukin yang namanya di konten kan kita wallahu alam nggak tahu, ya kan? Makanya itu saya datang jauh-jauh dari sana ke sini, dari Pekalongan ke sini itu yang pertama silaturahmi, biar saya lebih mengenal sama jenengan. Yang kedua saya pengen tahu buktinya jenengan kira-kira bisa nggak transfer penyakit ke ini kelapa muda itu loh Gus. Itu saya cuma itu aja Gus, biar menambah keyakinan saya itu loh. Telepon sanggup pakai ini loh, jangan pakai kelapa yang dari punya jenengan itu jangan. Kalau yang punya jenengan percuma. Kayaknya ini udah tak siapkan. Monggo salah. Matur suwun. Yang pertama saya ucapkan terima kasih matur suwun panjenengan sudah mau silaturahmi ke sini. Alhamdulillah. Berarti niatnya sudah baik dan silaturahmi sendiri itu baik. Berarti niatnya baik, caranya baik. Matur suwun. Itu yang pertama. Yang kedua jenengan nonton secara full nggak videonya itu? Video yang kemarin. Videonya Opa itu loh, yang saya obati itu loh. Nonton secara full nggak? Saya nonton secara full. Ya. Kalau sampean lihat secara full, sampean itu berarti sudah melihat secara kafah. Di situ kan saya sudah menyampaikan, ini dobel-dobelan, ini trik. Enggak, nanti dulu, nanti gantian ngomongnya. Ini adab ya. Jadi kalau sampean ngomong saya diam, kalau saya ngomong sampean diam. Saya kan kemarin udah bilang di konten tersebut ya, di video tersebut. Kan saya dibilang sama Joko Arek kalau ini dobel-dobelan, ya kan? Ini bohongan, trik kan? Terus saya bilang, ya wes aku tak melakukan triknya kayak gitu, aku tak melakukan double-doublenya, saya tak ngelakuin settingannya kayak gitu kan, ya wes tak ngelakuin, akhirnya saya lakukan itu. Berarti kan di situ sudah saya jelaskan kalau itu trik, berarti kan sudah saya jelaskan kalau itu trik gitu. Kalau itu trik ya nggak mungkin bisa dilakukan. Yang namanya trik itu cara sih, tata cara. Sekarang gini loh, kalau kita mau melakukan sebuah pemindahan penyakit, contoh yang dipindahkan apa, penyakitnya sihir, maka harus ada yang terkena sihir. Nah terus sekarang nggak ada orang yang terkena sihir, terus sampean minta untuk dibuktikan sihir, kira-kira nyambung nggak? Gitu. Oke, kalau itu semua jenengan bilang sebuah dobel-dobelan. Ya trik. Oke, sebuah kan oke. Hiburan. Ya hiburan oke. Tapi kenapa Gus? Itu kok harus diperlihatkan secara publik? Itu loh. Sampean tahu YouTube nggak? Tahu YouTube. Punya YouTube? Punya. Ya udah, kalau udah tahu ya namanya YouTube itu kan konten hiburan. Iya, saya sekarang gini aja lah Gus. Sekarang gini enggak. Kalau sudah jelas itu hiburan, kenapa? Sampean gini, takut kalau saya ngebodohin orang. Iya. Takut kalau saya ngebohongin orang. Iya, itu. Ya padahal antara konten dan pengobatan beda.
Betul. Padahal saya ada kitabnya, ada panduan. Itu berbeda antara pengobatan dan konten itu beda, walaupun ada sesuatu hal yang sama. Terus sekarang sampean minta untuk dibuktikan pemindahan penyakit. Sedangkan di sini nggak ada yang sakit. Sampean minta dibuktikan pemindahan penyakit, pemindahan takdilan ya, yaitu memindahkan buhulnya atau ikatannya. Sedangkan di sini mana yang diikat? Orang mana yang diikat sihir? Kan gitu. Belum tentu juga di sini walaupun sihirnya sama, sihir itu juga berbeda-beda. Jadi bagaimana mau membuktikan sihirnya kayak gitu. Jadi zaman itu menurut saya lucu lah. Lucu. Jangan aneh-aneh lah zaman itu. Tidak mau ngerokok tapi ada yang TikTok ya. Sekarang ini aja lah Gus. Kira-kira kasih bukti saya lah apa? Saya udah jauh-jauh loh Gus. Pengen ngerti loh. Ini tapi lebih penting lah, jenengan lebih penting daripada si badut merah yang hanya di gerbang teriak-teriak. Zaman sudah mau masuk ke dalam ini menurut saya adabnya lebih baik. Lebih baik. Kalau sebenarnya kalau bukti itu ilmu hikmah itu bukan untuk dibuktikan, karena ilmu hikmah itu biasanya terjadi hanya ketika dalam keadaan yang terdesak. Bukan untuk deng-dengan, bukan untuk sombongan, bukan. Ilmu hikmah itu hanya untuk ketika terdesak, bukan untuk kesombongan. Itu yang perlu dipahami ya. Ya. Kalau setiap saat bisa dibuktikan, itu namanya trik. Kalau setiap saat, contoh, ketika di video saya ada seseorang yang muntah rambut dan lain sebagainya. Kok ada orang yang datang ke sini, seperti jenengan, terus minta orang lain untuk muntah rambut atau minta ditunjukkan, itu nggak mungkin bisa, karena nggak semuanya orang terkena sihir yang sama. Kalau bisa dipastikan itu namanya jelas trik. Kalau bisa dipastikan, berarti kan disiapkan, itu trik. Tapi kalau ilmu hikmah itu nggak akan bisa seperti itu, cara kerjanya nggak kayak gitu. Bukan berarti kalau kamu jalan di jalan dibacok orang jejel, kamu kebal. Contoh teman saya, beliau mengamalkan hijab nasor. Waktu itu sama-sama saya di Pondok Buntet. Terus ketika waktu pulang di Raja Basa di Lampung, itu dibacok sama seseorang preman. Waktu itu masih rawan di tahun 2000-an itu. Itu kebal. Tapi ketika beliau bekerja dengan saya, dia ladang kena duri ya kena. Ya kalau beliau ngiri sendiri ya kena, kayak gitu. Karena itu bukan yang bersifat kesombongan, itu kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk deng-dengan. Jadi ilmu ini terjadi ketika terdesak, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi ilmu tajribah itu yang dimasukkan dengan ditajribkan itu bukan untuk kesombongan, bukan. Memang ada yang mengatakan bahwa ilmu hikmah itu ilmu tajribah, harus dibuktikan. Tapi cara membuktikannya bukan seperti itu. Ini salah kaprah lagi nanti pemahamannya. Ini tidak untuk sombong-sombongan Gus. Ya kan? Ini tidak untuk sombong-sombongan, enggak. Ya. Saya cuma hanya kepingin pembuktian kalau sampean itu bisa enggak, itu aja Gus. Kalau saya nggak bisa, ya saya minta tolong. iya, ya minta tolong sama Allah dan sama saya. Iya, saya ngerti. Tapi kan lewat lantaran jenengan, jenengan yang selalu memperlihatkan tontonan tersebut Iya. di TikTok. Kalau ada YouTube, film Gus. Angking Dharma, sampean mau minta itu muncul naga gitu. di Kalau atas itu kan badan. udah ketahuan film Gus. Kalau Angling Darmo, Mak Lampir, ya kan? Ya saya kan juga film. Saya kan juga bikin film. Oh enggak, kalau di sini jenengan real kok. Di sini jenengan ada tamu banyak. Ya tamu ini makanya saya sering mengatakan tamu silaturahmi ke sini tuh niatnya silaturahmi bukan mengira saya sakti. Kalau konten itu hiburan, udah jelas. Nah, sekarang gini aja Gus. Yes. Ya kan? Jenengan bisa. Saya minta tolong sekali lagi ini buktikan depan saya. Kalau jenengan memang bisa, saya nanti berguru sama sampean. Nggak perlu berguru sama saya, ini sama ngasih makan saja. Enggak, sekarang gini, bisa nggak Gus? Enggak, Tak tolong saya. enggak bisa. Berarti kalau gitu Anda bohong dong. Ya kan saya udah bilang hiburan. Ya? Saya udah Ya bilang. itu kan memang itu sudah apa itu sebuah hiburan atau apapun itu, ya kan? Yang saya lihat, tapi kan itu udah disuguhkan secara publik Gus. Ya samain aja yang baperan. Ya, oke lah saya baper. Oke, saya baper. Saya kepingin buktikan, makanya saya datang jauh-jauh loh Gus. Ya, itu kan orang yang baperan aja. Jadi gini, orang yang baperan itu sulitnya gini. Kalau semuanya dia belajar silat, terus ngelihat di sana ada pesilat, tak tantang kayak hebat tenan apa orang, itu orang baperan. Kalau sampean sudah punya YouTube kayak si Badut Merah, berkarya dengan karya sendiri dong. Ngapain ngurusin karya orang? Iya. Kayak gitu. Kalau semuanya saya nipu, laporkan saya dong. Siapa yang saya tipu? Kan kayak gitu. Ya. Jadi jangan cuma sekedar ngomong doang kayak gitu. Ini inisiatif saya pribadi Gus. Bukan Enggak, kehendak dari niatnya sampean siapa-siapa itu, enggak. niatnya sampean itu untuk apa dulu? Untuk membuktikan bahwa ilmu itu ada. Ilmu hikmah itu Ya, ada. ilmu juga ada. Kemerdekaan bangsa kita aja juga
karena Iya, saya perjuangan ngerti, kiai-kiai Gus, kita. saya Gimana ngerti. dulu ketika di Surabaya perang dengan bambu runcing bisa mengalahkan penjajah yang menggunakan kapal terbang? Iya, saya Coba. ngerti ilmu hikmah itu ada. Cuma saya kepingin lihat dengan mata kepala sendiri gitu loh, Gus. Ingin lihat dengan mata buktinya itu loh, Gus. Bahwa ilmu itu ada. Saya yakin itu ada. Cuma jenengan bisa nggak kira-kira Ya, nggak untuk bisa. membuktikan? Nggak bisa. Saya minta tolong. Karena gini Kang, saya jelaskan dulu ya. Jadi nanti saya malah terbawa emosi. Ini ilmu hikmah itu intinya sebenarnya untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Ilmu hikmah itu intinya untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Makanya ilmu hikmah itu kalau dari ilmu Jawanya yang pertama upanisa, kabumian, upawasa, muksa. Atau kalau di dalam ilmu hikmahnya yang pertama ada asofa, al-wafa, dan al-jafa. Yang pertama apa itu asofa? Asofa itu membersihkan hati dengan cara zikir. Biasanya kalau kita ditalkin dengan sholawat. Kalau saya dari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, torekohnya di situ. Nah, ketika diamalkan lama-lama nanti al-wafa dan nanti al-jafa. Antara dipuji dan dicaci itu sama. Intinya menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Loh, kalau sekarang ketika kita mengamalkan ilmu hikmah itu untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita, terus amen minta saya membuktikan sesuatu karena saya, ya nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ya, jangan karena sampean toh. Ya, tetap semuanya itu karena Allah. Iya kan? Ya. Iya, makanya saya datang ke sini jauh-jauh. Saya Sudah. ingin jenengan buktikan. Sampean ngapain pakai kalung jimat-jimat kayak gitu? Loh, ini kan hanya untuk aksesoris, Gus. Aksesoris. Hanya untuk aksesoris saja ini. Kalung, cincin. Coba lihat kalungnya. Oke. Ngapain pakai jimat? Katanya nggak percaya ilmu hikmah, kok pakai jimat? Saya nggak pakai jimat, Gus. Hmm. Ini hanya sebatas untuk aksesoris. Ya. Katanya nggak percaya ilmu hikmah. Lihat. Katanya buat aksesoris. Yang ditulis asma-asma Allah. Kalau nggak salah sih ini surat Yusuf untuk pengasihan. Bukan? Lihat. Ini untuk pengasihan. Ini ngambilnya dari kitab Al-Awfaq. Ini ngambilnya dari kitab Al-Awfaq ini. Jangan bilang nggak percaya ilmu hikmah tapi pakai caranya kayak gini. Ini ya, dilihat ya. Ini beliau ini pakai wafak ini, wafak. Jadi saya yakin beliau juga percaya ilmu hikmah. Kalau ini dipakai nggak masalah buat saya. Tapi kalau beliau bilang nggak percaya terus pakai ini ya lucu. Berarti. Coba saya lihat cincinnya. Coba lihat cincinnya. Lihat cincinnya. Cincin ini ada khodamnya. Ada khodamnya ini, ada energinya. Ini ya. Sama ini ya. Aman pakai kayak gini, coba dikantongin aja, dikantongin. Kantongin. Ya. Udah tak kantongin. Ya udah kantongin aja. Buat apa dipakai? Aman kan nggak percaya ilmu hikmah ya? Buat apa dipakai? Pinjam kelapanya. Beli di mana kelapanya? Beli di situ, dekat-dekat terminal. Bisa ini buat ini minum ikan. Maunya gimana? Ya saya maunya datang ke sini jauh-jauh ya cuma itu tadi, Gus. Iya, Ingin buktikan. Cukup. Ambilin golok lah. Kang Sofian golok. Diambil dulu. Bawa sini. Buka. Mau baca-bacaan? Enggak berani kalau saya baca-bacaan. Saya takut, saya enggak punya ilmu kebal, Gus. Itu pakai jimat. Hah? Ya itu pakai Mana? jimat. Itu aksesoris, Gus. Biasanya jenengan bilang dari sini ya. Ya. Makanya Oke. saya bawa ini, biasa dari sini. Di sini ya. Partai sini partai. Ini partai. Iya. Ini sini.
Sini. Coba sampai tarik ini Pak. Dia kan yang bawa sendiri. Bawa tarik. Cukup. Dia tetap tidak bisa lah Gus, itu saya yang patahin. bawa Gus. Patahin. Patahkan. Bolong nggak? Nggak bolong ya? Atau dicongkel? Ini. Ini ya. Coba lihat. Bolong nggak? Bolong nggak? Bolong nggak? Nggak bolong ya? Nggak bolong sampai yang bawah ya? Ya, Sampai yang bawah kelapanya sendiri kan? siap. Saya yang bawa itu. Nih. Loh. Loh, itu kan tadi punya aku Gus. Enggak, punya Hah? buka kantong nih. Mana Gus? Gak ada Gus. Dilihat dulu kantong. Ini. Udah aku lihat nih. Loh. Ah. Masya Allah, ternyata betul ada ya Ini. Gus. Ini apa ini? Ropaknya kan ini. Apa ini? Astagfirullah. Ini cincin siapa ini? Itu punya saya Gus. Enggak, punyamu di kantong kelihatan. Nggak ada, ini udah aku ini. Mana? Lihat di kantong. Ya ini udah. Tadi tak kantongin di jaket sini. Kosong semua. Lihat yang benar. Udah bener. Udah. Wis, saya mau lanjutkan rukyah. Oke Gus. Monggo jangan bawa. Saya Dipakai berarti lagi. dengan adanya ini jenengan sudah Atau memperlihatkan pakai ini? saya. Mau pakai ini? Oh enggak, saya enggak berani Gus. Saya enggak punya ilmu kebal Gus. Dengan adanya ini teman-teman ya. Ini bapak-bapak ibu-ibu, mohon maaf sekali kalau saya tadi mengganggu waktunya ya. Karena saya datang jauh-jauh dari Pekalongan ke sini hanya sebatas Terus ini dilihat nih. untuk membuktikan Ini saja. dilihat. Enggak, tak perlu dibuktikan apa-apa. Ya. Lihat di Tapi bolong secara ada. tidak langsung beliau ini Dilihat di bolong. ternyata Ada yang bolong enggak? mempunyai sesuatu tapi nggak Dilihat mau dari dalam. ketahuan. Itu loh. Kalau enggak gini ya. Nih. Bolongnya dari mana? Ada pelongannya. Ambil kresek tasnya. Masukin ke tas. Nggih, pun. Nggih. Matur suwun. Jadi itu aja Gus. Ternyata rasa penasaran saya selama ini ternyata sudah terbukti di hadapan saya sendiri. Jenengan sudah membuktikan. Enggak. Saya terima buktikan kasih apa-apa. banyak Enggak ada. ya. Makasih ya Gus. Saya tak mohon pamit dulu. Mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Duluran. Ya. Moga Bapak Ibu Kopinya diminum dulu. Enggak, ngeter-ngeter, Bun. Diminum, Bun. Diminum aja. Diminum. Sama di sini aja enggak apa-apa. Mau kemana enggak apa-apa. Diminum kopinya, anterin. Ye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi enak ini. Jangan yang ini, itu aja. Ambilin sendoknya. Enak bekas cincin ini mau menawar jadi sakti aku. Baloknya, teman. Itu teman belakang. Mau nggak? Menawar jadi sakti makan digani. Tambah apa tuh, Cok?